Bab 485. Menyerahkan nyawanya. Gerakan tangan Colden terhenti, dan kemudian dia mengangkat matanya dan jatuh di wajahnya, bibirnya yang tipis sedikit melengkung. Tidak apa-apa, aku berbaring padamu sepanjang malam, dan tidak ada yang membantumu melakukan ini bukanlah apa-apa. Audrey. Dia tertegun selama beberapa detik, dan kemudian melepaskan tangannya. Ini bukan masalah. Ini adalah masalah lukamu. Setelah itu, dia berdiri. Yah, kakiku baik-baik saja, dan aku bisa berdiri. Kamu bisa duduk dengan cepat. Ketika dia hendak pergi ke kamar mandi, dia masih berjalan dengan sedikit pincang, karena kakinya baru saja pulih, jadi dia tidak dapat berjalan dengan lancar, tetapi Audrey masih memasuki kamar mandi di dalam tatapan mata seseorang. Ketika dia keluar dari kamar mandi lagi, dia menemukan bahwa ada orang tambahan di bangsal, Arthur. Melihatnya, Audrey tertegun sejenak, lalu mengambil handuk kertas untuk mengeringkan tangannya, dan berjalan mendekat. Kenapa datang ke sini sepagi ini? Dia bertanya secara alami, dan bahkan Arthur tidak bisa bereaksi, jadi dia mengangguk ringan. Kamu kembalilah untuk beristirahat hari ini, dan kembali lagi malam ini, kata Colden, menatap Audrey. Mendengar, Audrey berhenti, dan matanya menatap wajahnya, kembali di malam hari. Coldensen mengerutkan bibir tipisnya dan sedikit mengangkat alisnya, kamu tidak bersedia. Apakah dia bisa tidak bersedia? Hanya saja dia pikir dia akan merawatnya 24 jam sehari, tapi dia tidak menyangka dia meminta Arthur datang dan berganti shift dengannya. Dia memiliki hati nurani. Kalau begitu aku akan kembali malam ini dan membawakanmu makanan. Aku akan kembali beristirahat hari ini. Dia duduk di kursi dan tidur sepanjang malam, dan sekarang seluruh punggungnya kesakitan, dan dia harus kembali ke perusahaan sebentar untuk menangani masalah. Baiklah, aku akan menunggumu malam ini. Ketika Audrey hendak pergi, ia mendengar kata-kata Colden dan dengan aneh merasa sangat gombal, dia melirik Arthur dan menemukan bahwa dia juga menatapnya. Wajahnya panas, dan Audrey dengan cepat meninggalkan rumah sakit. Tentu saja, ketika dia pergi, dia tidak lupa untuk membawa pergi termos yang ia bawa kemarin. Setelah orangnya pergi, wajah Arthur menjadi dingin. Tuan Muda Ye, kamu terlalu impulsif kali ini. Kamu terluka seperti ini. Bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Bibi Song? Siapa bilang kamu ingin menjelaskan padanya? Colden berkata dengan tidak peduli. Setelah Audrey pergi, dia secara tidak sadar ingin berbaring, tetapi begitu punggungnya disentuh, dia langsung duduk dengan kesakitan. Tadi masih terlihat tidak ada ekspresi, sekarang berubah menjadi menahan sakit. Ini benar-benar berbeda dari tadi malam, berbaring di sana dan menangis sedih bersama Audrey. Jika kamu tidak memberitahu Bibi Song, bagaimana jika Bibi Song bertanya? Wajah dan mata Arthur sedikit melankolis, Tuan Ye ini bukanlah cedera biasa, dan Bibi Song adalah seorang dokter. Pasti dapat melihatnya dengan sekilas, jika Bibi Song tahu. Ini karena kamu mencoba menyelamatkan luka Nona Han, maka dia pasti. Nona Han siapa yang kamu panggil? Colden tiba-tiba memotongnya, mengerutkan kening dengan tidak senang, panggil Nona Muda. Arthur. Tuan Muda Ye. Kenapa? Bibir tipis Colden melengkung membentuk lengkungan es, aku terluka, dan kau berbicara tanpa sopan santun. Arthur segera menurunkan matanya dan berkata dengan putus asa, itu tidak benar, tapi... Tuan Muda Ye terluka sangat parah, aku rasa Tuan Muda Ye ke depannya sebaiknya. Apakah ini giliranmu untuk mengajariku? Colden dengan dingin memotongnya sebelum dia bisa mengatakan sisanya. Tuan Muda Ye, sudah 5 tahun berlalu, kamu keluar. Colden tiba-tiba marah dan berkata dengan kesal, Arthur. Dia sebaiknya tutup mulut, dan kemudian meninggalkan bangsal sesuai apa yang dikatakan. Dengan egois, dia tidak ingin Colden dan Audrey mengulangi kesalahan yang sama.
Dia tahu apa yang terjadi 5 tahun yang lalu lebih baik daripada orang lain, dan dia juga tahu status seperti apa yang dipegang Audrey terhadap Colden. Namun, sekarang Colden sangat terluka seperti ini, Arthur masih merasa sangat tak tega. Ya, dia pikir Audrey cukup bagus. Tapi Colden adalah bos yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan bisa dianggap sebagai saudara. Colden terluka seperti ini kali ini. Jika sesuatu terjadi lain kali, akankah Tuan Muda Ye memberikan nyawanya? Ini semua belum tentu. Arthur tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menahan keinginan untuk menelepon Bibi Song. Perusahaan. Meskipun Audrey sakit punggung, dia tidak langsung pulang, tetapi pergi ke perusahaan untuk memeriksa situasi. Karyawan perusahaan telah mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Meskipun tidak ada adegan, Talita bertanya kepada Gita tentang situasinya. Talita kembali untuk memberitahu semua orang. Ketika semua orang mendengarnya, mereka sangat khawatir tentang bos mereka. Jadi ketika Audrey tiba di perusahaan, sekelompok orang benar-benar mengelilinginya. "Nona Audrey, aku dengar seseorang datang ke perusahaan kita untuk membuat masalah kemarin. Apakah Anda baik-baik saja? Mengapa Anda tidak menelepon kami saat itu? Kami sangat ramai, pasti tidak akan membiarkan mereka melakukan hal-hal yang akan menyakiti Nona Audrey." "Ya, orang-orang ini terlalu sombong, yang berani mengganggumu karena orang kalian sedikit." Audrey melihat para desainer yang mengelilinginya di depan, sangat terkejut. Jelas-jelas sebelumnya, mereka semua menolak dirinya sendiri, tetapi sekarang mereka benar-benar mengelilingi dirinya dan peduli pada dirinya. Hatinya tiba-tiba menjadi hangat, dan dia tersenyum sedikit. "Aku baik-baik saja, masalah ini hampir selesai. Apakah Anda membutuhkan bantuan kami untuk melakukan sesuatu? Aku dengar bahwa pembuat onar adalah pelanggan kita, apa yang terjadi?" "Hei." Talita berdiri di tengah, dengan tangan melingkari dadanya. "Tidak puas, sudah kubilang ini bukan sesuatu yang membuatmu bergosip. Tidakkah kamu melihat wajah Audrey begitu buruk? Kembalilah. Biarkan Audrey tinggal sendiri dengan baik." "Talita, kami hanya peduli dengan Nona Audrey. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu ingin memonopoli Nona Audrey?" "Sial." Talita memandang Briani dengan ekspresi tidak percaya. "Kamu ini beracun. Dia adalah perempuan, dan aku juga perempuan, jadi mengapa aku memonopolinya?" Melihat kebisingan, Audrey hanya merasakan sakit kepala setelah menghabiskan malam di rumah sakit. "Berhenti berdebat, aku ingin istirahat sebentar." Setelah Audrey selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke arah lift. Yang lain saling memandang untuk sementara waktu, dan kemudian berpisah. Talita berdiri di sana dengan terdiam sejenak, dan setelah memikirkannya, dia mengikuti langkah Audrey dengan cepat. Sejak menyaksikan dia dan Colden pada konferensi pers terakhir kali, Talita merasa bahwa dia lebih dekat dengannya. Dan orang yang luar biasa seperti itu adalah objek pemujaan Talita. Talita secara alami tidak akan melepaskan kesempatan semacam ini karena ada begitu banyak orang yang dapat melakukan kencan buta dengannya. "Audrey, tunggu aku." Talita dengan cepat menyusul Audrey dan berjalan ke lift bersamanya. Audrey berdiri di samping untuk memberi ruang baginya, dan Talita tersenyum puas. "Ngomong-ngomong, Audrey, kemarin kamu tidak terluka, kan?" Bersambung.